Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor. Yang pertama, pengertian vektor. Vektor dalam matematika dan fisika adalah aspek geometri yang memiliki base dan arah. Vektor dilambangkan dengan tanda panah. Berdasarkan faktor proporsional volume panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat dilambangkan perpindahan dari titik A ke B. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor A dilambangkan dengan E. Faktor satuan arahnya searah dengan faktor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jika faktor A X, Y, maka vektor satuan dari A ditentukan dengan E sama dengan A per nilai mutlak A sama dengan 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat dikali XY. Vektor-vektor satuan T sama dengan 1, 0, dan Z sama dengan 0, 1. Dengan pemahaman yang sama seperti vektor bidang R kuadrat, kita dapat memahami vektor dengan ruang R pangkat 3. Untuk vektor pada ruang atau R pangkat 3 juga dapat ditentukan vektor satuan. Jika vektor A, X, Y, Z, maka vektor satuan dari A dirumuskan dengan E sama dengan A per nilai mutlak A sama dengan 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikali X, Y, Z. Vektor-vektor satuan I, Z, dan K dapat dinyatakan dengan vektor kolom, yaitu I sama dengan 1, 0, 0, Z, 0, 1, 0, dan K 0, 0, 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A 0, 3, 5, B 2, 4, dan 6, dan C 4, 3, 3. Tentukan A. Vektor P yang mewakili ruas garis searah dari titik pangkal A ke titik B. B. Vektor Q yang mewakili ruas garis searah dari titik pangkal B ke titik C. Langsung saja penyelesaian. A. Vektor B mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke panjang titik B, maka P sama dengan jarak A ke B sama dengan 2 dikurang 0, 4 dikurang 3, 6 dikurang 5 sama dengan 2, 1, 1. Panjang vektor B adalah nilai mutlak P sama dengan akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 plus 1 plus 1 sama dengan akar 6. Jadi nilai mutlak A B sama dengan akar 6. Selanjutnya B. Vektor Q mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal B ke titik C, maka Q sama dengan jarak B ke C sama dengan 4 dikurang 2, 3 dikurang 4, dan 1 dikurang 6 sama dengan 2 min 1 min 5. Panjang vektor Q adalah nilai mutlak Q sama dengan akar 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 4 plus 1 plus 25 sama dengan akar 30. Jadi nilai mutlak jarak B ke C sama dengan akar 30.
Selanjutnya, operasi pada vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Perhatikan titik-titik A, A1, A2, B, B1 dan B2, dan C, C1 dan C2 pada koordinat kartesius pada gambar di samping. Pada gambar tersebut, vektor A dan B dan C dapat ditulis A sama dengan B1 dikurang A1 B2 dikurang A2 dapat ditulis sama dengan A B1 dikurang A1 B2 dikurang A2. Selanjutnya B, C1 dikurang B1 C2 dikurang B2 dapat ditulis B sama dengan C1 dikurang B1 C2 dikurang B2. C sama dengan C1 dikurang A1 C2 dikurang A2 dapat ditulis A sama dengan C1 dikurang A1 C2 dikurang A2. Karena vektor merupakan matriks kolom, maka dapat ditunjukkan vektor AB dengan menggunakan aturan penjumlahan matriks. A plus B sama dengan B1 dikurang A1 B2 dikurang A2 plus C1 dikurang B1 C2 dikurang B2 sama dengan B1 dikurang A1 plus C1 dikurang B1 B2 dikurang A2 plus C2 dikurang B2 sama dengan C1 dikurang A1 C2 dikurang A2 sama dengan C. Uraian tersebut menunjukkan bahwa A plus B sama dengan C secara geometriks. Penjumlahan antara vektor A dan B ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara segitiga. Titik pangkal vektor B berimpit ruas dengan titik ujung vektor A. Jumlah vektor A dan B dapat ditulis dengan menarik ruas dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B. Plus garis ini diwakili oleh vektor C dapat dilihat seperti gambar di bawah, sehingga A plus B sama dengan C. Yang kedua, aturan jajar genjang. Titik pangkal vektor A berimpit dengan titik pangkal vektor B, yaitu A sama dengan C, dengan membuat jajar genjang ABED akan diperoleh panjang AB plus panjang AD sama dengan panjang A ke B ditambah panjang B ke E sama dengan panjang A ke E. Oleh karena panjang AD dengan panjang BE, kita gunakan ruas segitiga. Oleh karena panjang AB sama dengan A, panjang AD kita lambangkan B, panjang AE kita tulis dengan C. Sekarang, jika vektor A dijumlahkan dengan inverse vektor B, maka akan mendapatkan penjumlahan vektor A plus min B sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawahnya. Untuk A dan B, vektor-vektor di R kuadrat berlaku A plus B dikurang A1 A2 plus B2 B1 B2 dikurang A1 plus B1 A2 plus B2 A dikurang B sama dengan A1 A2 dikurang B1 B2 sama dengan A1 dikurang B1 A2 dikurang B2. Dengan menggunakan panjang terurut dapat disimpulkan A plus B sama dengan A1 plus B1 A2 plus B2. Begitupun dengan A dikurang B sama dengan A1 dikurang B1 A2 dikurang B2. Selanjutnya, untuk A dan B vektor-vektor
R pangkat 3 berlaku A plus B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3. Kita urutkan sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Begitupun dengan A min B. A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Jika A, B, dan C vektor-vektor R kuadrat atau di R pangkat 3 dan K serta satu skalar tak nol, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama, A, B sama dengan B, A. Yang kedua, A, B, A sama dengan A, nilai mutlak A, nilai mutlak B. Yang ketiga, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Yang keempat, K dikali A plus B sama dengan KA plus KB. 5. K plus L dikali A dikurang sama dengan KA plus LA. Dan yang keenam LA dikurang A. Selanjutnya pembandingan vektor. Niko Sentara pergi dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki, melintasi sebuah jalan bus. Jika saat ini ia telah meninggalkan rumah sejauh meter dan ia harus menempuh jarak n meter lagi untuk tiba di sekolah, maka perbandingan jarak yang telah ditempuh dengan jarak yang belum ditempuhnya adalah M berbanding N. Misalkan posisi rumah Niko Sentara adalah P, posisi sekolah adalah G, posisi Niko Sentara saat ini adalah N. Maka dapat ditulis PN berbanding NQ sama dengan M berbanding N. Dari pembandingan ini kita dapat menyatakan titik N sebagai vektor posisi N dalam vektor posisi titik P dan G. Caranya, N sama dengan R plus jarak P N sama dengan R plus M per N plus N dikali jarak P N sama dengan 1 plus M per M plus N dikali S dikali. Selanjutnya perkalian skalar dua vektor dan proyeksi vektor. Perhatikan gambar di bawah. Jika A dan B vektor-vektor tak nol dan alfa sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan oleh A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B cos A. AB dibaca A dot B. Jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, perkalian skalar dua vektor ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika A sama dengan A1, A2 sampai dengan AN dan B sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn adalah sembarang vektor pada R pangkat N, maka hasil kali dalam atau perkalian skalarnya adalah A dikali B sama dengan A1 B1 plus A2 B2, begitupun dengan seterusnya. Yang kedua, jika A sama dengan A1, A2 dan B, B1 dan B2 vektor-vektor di R kuadrat, maka A dikali B sama dengan A1 dikali B1 plus A2 dikali B2. Begitupun dengan
Selanjutnya, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B, B1, B2, B3, vektor-vektor di R pangkat 3, maka A dikali B sama dengan A1 dikali B1 plus A2 dikali B2 plus A3 dikali B3. Dalam perkalian skalar dua vektor terdapat sifat-sifat berikut. Jika A, B, dan C vektor-vektor di R pangkat 2 atau di R pangkat 3 dan K skalar tak 0, maka sifat-sifat perkalian skalar dua vektor 4. Yang pertama, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, jarak A dikali jarak B plus jarak C sama dengan jarak A dikali jarak B plus jarak A dikali jarak C. Yang ketiga, jarak B plus jarak C dikali jarak A sama dengan jarak B dikali jarak A plus jarak C dikali jarak A. Yang keempat, A dikali A sama dengan A kuadrat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.